Suatu hari pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara datanglah banyak pedagang dari berbagai belahan dunia. Pedagang-pedagang tersebut ada yang berlabuh di tanah Jawa, Sumatera, dan berbagai pulau di Indonesia. Selain bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah dari Nusantara, beberapa pedagang tersebut juga bertujuan untuk menyebarkan agama dan keyakinan yang mereka miliki, seperti pedagang-pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, dan yang berasal dari negeri timur lainnya. Maka dari sinilah teori awal masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan maupun perkawinan dimulai. Suatu hari seorang pedagang yang berasal dari Gujarat dengan membawa barang dagangannya berlabuh di tanah Jawa. Pedagang tersebut memulai kegiatan berdagangnya di sebuah desa yang merupakan bagian dari suatu kerajaan Hindu. Di sana mereka berjualan di pasar yang cukup ramai oleh pedagang-pedagang dari lokal maupun yang seperti mereka. Anak laki-laki dari pedagang tua tersebut selalu membantu ayahnya berdagang di pasar. Terkadang ia membawa beberapa barang dagangannya dari kapal menuju ke pasar. Kipiro mas, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Suatu hari ia pun pergi menuju kapal. Saya permisi ingin mengambil barang yang baru datang dari pelabuhan. Tapi hati-hati ya, soalnya di luar izin habis hujan semalam. Baiklah ya, saya akan berhati-hati. Anak pedagang tersebut pun berjalan menuju ke pelabuhan. Di sana ia mengambil beberapa barang dagangannya yang berupa kain, selendang, perhiasan, dan juga beberapa jenis wangi-wangian. Dari sisi jalan yang lain, seorang putri raja yang berada di daerah tersebut juga sedang berkeliling melihat-lihat kondisi pasar di sana. Izinkan saya untuk melihat-lihat kondisi pasar di desa. Baiklah putriku, kau boleh pergi ke sana. Tetapi para dayang dan beberapa prajurit akan mengikutimu selama di perjalanan. Apa harus begitu ya? Aku bisa pergi bersama dua dayangku. Itu pun sudah cukup. Putriku, kau merupakan putriku satu-satunya. Ayah hanya ingin menjagamu saja, apalagi kondisi pasar saat ini ramai dengan pedagang yang baru saja datang dari negeri seberang. Baiklah ya. Tapi hanya satu prajurit dan dua dayangku saja yang mengikutiku. Baiklah putriku, hati-hati di jalan. Dan berdua akan ikut aku ke pasar ya. Baiklah Putri. Baiklah Putri. Ikuti mereka sekarang dan jaga anakku baik-baik. Siap, baik Raja. Di perjalanan, Putri merasa sangat senang karena ia dapat melihat-lihat kondisi pasar yang sangat ramai dengan anak-anak tetapi tetap tertib. Meskipun ia sedikit merasa terganggu karena harus diikuti oleh salah satu prajurit yang terlalu bersikap protektif. Anak-anak pun berlarian di pasar dan tak sengaja seorang anak berlari dibecekan dan mengenai selendang Putri. Anak tersebut sangat ketakutan karena ia telah mengotori selendang seorang putri raja, tetapi dengan kebaikan dan keramahan putri tersebut ia pun memaafkannya. Saya. Hamba tidak sengaja. Baiklah, tak apa. Tapi lain kali berhati-hatilah ya. Makasih Tuan Putri. Putri, apakah Tuan Putri ingin mengganti selendangmu itu? Kita bisa mencarinya di pedagang sekitar sini. Boleh? Apakah kualitas selendangnya di sini cukup baik? Ya, Tuan Putri. Bahkan beberapa dari mereka menjual selendang dengan kain sutra yang sangat indah. Baiklah, tunjukkan saya tempatnya. Apakah sebaiknya kita tidak pulang saja Putri? Tidak. Kau ikuti kami saja dan diam. Baiklah Putri. Mereka pun pergi menuju seorang pedagang dan pedagang itu merupakan pedagang tua yang datang bersama anak laki-lakinya dari Gujarat. Ini adalah toko yang pernah saya lihat, yang ada selendang sutranya, Putri. Apakah ada yang bisa saya bantu Tuan Putri? Ya, saya ingin membeli sebuah selendang sutra. Apakah kau masih memilikinya? Selendang sutra, sebenarnya selendangnya sudah habis kemarin. Tetapi barangnya sudah sampai dan anak saya sedang mengambilnya di pelabuhan. Sebaiknya kita ke toko lain saja Putri. Tapi jika Putri ingin menunggu, mungkin anak saya akan segera sampai. Gimana Putri? Ya sudah, kalau misalkan menurut kalian selendangnya benar-benar indah di sini, saya sebaiknya menunggunya. Baiklah Putri, selagi menunggu, Putri boleh melihat barang-barang saya yang lain. Ayah, ini barang yang baru datang. Ya nak, tolong keluarkan beberapa selendang dan tunjukkan kepada Putri. Ini Putri, selendang ini adalah selendang sutra yang sangat indah dan bahannya pun halus. Wah, selendangnya sangat bagus dayang-dayangku. Aku ingin membeli dua, yang ini dan yang itu. Dan yang berwarna putih itu. Putri, sepertinya selendang berwarna putih ini sedikit kotor terkena percikan air di jalan. Ya, bagaimana ini? Apakah ada yang lain? Ini Tuan Putri, ada selendang yang lain tapi warnanya lain dari putih. Bagaimana Mana? Putri? Oh, ini juga bagus. Apakah Tuan Putri menyukainya dan ingin membelinya? Ya. Baiklah Tuan, ini uangnya.
Terima kasih Tuan. Putri pun pulang kembali ke kerajaan. Keesokan harinya Putri bercerita kepada ayahnya dan ibunya bahwa ia bertemu dengan pedagang yang sangat ramah dan jujur. Bagaimana perjalananmu tadi putriku? Ya, saya sangat merasa senang ibuku. Wah, kalau putri ibu senang, ibu juga ikutan senang. Memangnya ada apa putri? Tadi saat di pasar, aku bertemu dengan seorang pedagang di darat dan anak laki-lakinya yang sangat ramah dan juga baik. Ia juga jujur, Bu. Jujur seperti apa, Nak? Tadi saat ia mengatakan barang-barangnya dengan jujur. Bahkan ia tidak tinggal diam saja saat barang yang saya beli ternyata kotak terkena percikan air. Wah, ternyata banyak juga ya pedagang baik di pasar. Suatu hari beberapa pedagang diundang oleh raja sebagai perwakilan dari daerahnya masing-masing. Di sana Putri pun kembali melihat pedagang tua tersebut. Raja pun mengenalkan putrinya kepada para pedagang di sana dan akhirnya Putri dan anak dari pedagang tersebut saling kenal mengenal. Setelah itu mereka sempat mengobrol sedikit setelah pertemuan. Mereka pun bercakap-cakap tentang apapun yang berkaitan dengan diri mereka dan juga keluarga mereka masing-masing. Setelah beberapa minggu saling kenal mengenal, Putri pun semakin terkagum-kagum dengan anak dari pedagang itu. Putri sempat mengatakan perasaannya kepada anak pedagang tersebut. Ternyata ia juga menyukai Putri, tetapi ia tidak bisa menikahinya karena agama dan kepercayaan mereka yang saling berbeda. Karena Putri tidak ingin berpisah dari anak pedagang, ia pun membujuk raja untuk mengikuti kehendaknya untuk berpindah agama dan mengikuti agama dari pedagang tersebut, yaitu Islam. Akhirnya Putri dan anak pedagang tersebut menikah dan keluarga kerajaan serta masyarakat di sana satu persatu menganut agama Islam. Bagaimana perjalananmu kali ini? Ulang! Ini adalah toko yang pernah saya lihat Tuan Putri yang menjual selendang kain sutranya. Apakah ada yang bisa saya bantu, Putri? Ya, saya ingin membeli No. Oh, selendang putra sebenarnya sudah habis.